got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayla, silahkan masuk. Kayla, bagaimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah baik. Sudah lama ya kita gak bertemu. Ya, udah beberapa bulan. Kalau boleh tahu, sekarang Anda sibuk kegiatan apa? Sekarang saya lagi bingung untuk mempersiapkan kuliah. Oh, sepertinya Anda sedang mengalami masalah atau kecemasan ya? Iya. Boleh nggak aku cerita tentang kebingungan aku sekarang? Sangat boleh, silahkan. Jadi akhir-akhir ini tuh aku sering khawatir sama bingung tentang pergaulan nanti di masa-masa kuliah. Terus gaya hidup nanti di masa-masa kuliah bagaimana? Kalau boleh tahu, bingung seperti apa yang Anda alami? Bingung seperti nanti pergaulan aku ke depannya kayak gimana. Terus melihat pergaulan di dunia perkuliahan ditambah dengan gaya-gaya hidup yang mungkin agak lebih dari masa-masa di SMA. Oh, jadi kamu itu bingung tentang nanti kuliah, kamu takut pergaulan kamu bebas dan gaya hidupnya berbeda dari masa SMA ya? Iya, betul. Bisakah Anda jelaskan bagaimana rasa takut Anda terhadap pergaulan bebas nanti yang belum terjadi di kehidupan Anda? Karena kekhawatiran melihat dari peraturan orang tua yang terkadang lebih ketat dari orang tua yang lain, jadi takutnya nanti pergaulan aku di pergaulan aku di kuliah sama aturan aku di rumah itu berbeda. Jadi nanti begitu pergaulan bersama teman-teman tuh jadi ada batasannya. Nah, takutnya kalau misalkan nanti salah pergaulan atau bagaimana, efek ke orang tuanya juga hubungan jadi buruk, ke pertemanan juga kadang jadi Rusak. Ya. Apa penyebab utama Anda sehingga Anda merasa takut dengan pergaulan bebas yang nantinya akan terjadi di dunia perkuliahan? tentunya untuk kesehatan, entah itu kesehatan fisik ataupun kesehatan mental, karena mungkin pergaulan bebas itu jelas mempengaruhi dua hal itu, ditambah dengan kekhawatiran orang tua juga atas kepeduliannya ke anaknya, aturan-aturannya kayak gitu. Mengapa Anda merasa khawatir akan terjadi pergaulan bebas di dunia perkuliahan nanti? Karena banyaknya pemberitaan tentang hubungan bebas untuk narkoba, miras-miras, seperti itu. Oh, jadi Anda takut Anda terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan? Iya, seperti itu. Apakah Anda termasuk orang yang mudah bergaul dengan orang baru? Kalau untuk dengan orang baru saya bisa, tapi tidak semua orang bisa menjadi teman dekat saya. Apakah kamu termasuk orang yang introvert? Iya. Di mana tempat yang membuat kamu merasa nyaman dan bisa berekspresi secara bebas? Di rumah, tentunya di kamar sendiri karena mungkin lebih nyaman dengan diri sendiri. Jadi rumah itu tempat paling nyaman menurut kamu? Ya, betul. Oh, jadi kamu takut mengalami pergaulan bebas di perkuliahan nanti karena ada beberapa berita di dunia perkuliahan yang bikin kamu itu jadi parno sendiri, dan kamu tipikal orang yang introvert, tapi kamu bisa gampang berbaur sama orang lain, tapi tidak semua orang dapat berteman dekat dengan kamu. Iya begitu? Ya, betul. Kalau boleh tahu, menurut kamu nih, kepribadian kamu sendiri itu seperti apa? Kalau menurut aku sih, aku tuh mungkin mudah untuk bertanya ke orang baru, tapi sulit untuk membuka pertemanan karena mungkin tidak semua orang bisa masuk ke pembicaraan aku atau ke pemikiran aku, karena sejauh ini aku perhatiin itu aku bisa aja gabung-gabung di suatu pertemanan
atau organisasi, tapi begitu beres bergabung kadang suka mikir, kok aku gini ya, kok aku gitu ya, gitu. Oh iya, lalu Lalu setiap beres berinteraksi dengan banyak-banyak orang itu, aku selalu merasa capek, bukan capek fisik tapi merasa capek ke diri aku sendiri tuh, jadi kayak baterai sosialisasi aku itu menurun. Apalagi kalau misalkan menurun di saat aku sedang berinteraksi dengan orang lain, kadang malah jadi marah-marah yang nggak jelas kayak gitu. kalau boleh bisa dicoba, saya akan mengajak Anda untuk melakukan eksperimen terhadap diri Anda sendiri, untuk melakukan Anda interaksi dengan orang baru ataupun di keramaian dengan jangka waktu yang lama. Nah, itu bisa melihat seberapa kuat Anda dengan eksperimen itu. Jadi, Anda maupun saya bisa tahu bagaimana kepribadian Anda di halayak umum, dan saya jadi bisa ada peluang untuk menyelesaikan masalah atau kekhawatiran yang sedang Anda alami. Ya, saya akan mencobanya. Baik, dari tadi kita sudah membicarakan kekhawatiran Anda, masalah Anda. Saya akan menyimpulkan sementara hasil konseling yang telah kita lakukan. Jadi, Anda merasa khawatir dengan kehidupan dunia perkuliahan, Anda takut terjerumus ke pergaulan bebas yang tidak diinginkan karena banyak sekali berita-berita miring tentang dunia perkuliahan, dan Anda juga merasa takut untuk berinteraksi di tempat ramai karena Anda tipikal orang yang introvert, dan sebenarnya Anda mudah berbaur, tapi tidak semua orang bisa dekat dengan Anda. Dan juga Anda tipikal orang yang energi sosialnya gampang habis. Ya begitu? Ya, betul. Kalau boleh tahu, kenapa Anda memikirkan hal itu tuh belum terjadi di kehidupan Anda? Karena saya sering berpikir secara berlebihan, jadi saya sering memikirkan kemungkinan-kemungkinan, mau itu buruk ataupun baik, apa yang terjadi nanti jika saya melakukan suatu hal atau hal yang akan saya kerjakan di masa yang akan datang. Anda mengatakan bahwa Anda sering berpikir berlebihan atau Anda sering overthinking, dan dilihat dari ucapan Anda terlihat ingin keluar dari zona itu, dan Anda ingin membuang pikiran-pikiran buruk Anda tentang kedepannya seperti apa itu dunia perkuliahan. Apakah betul begitu? Iya, betul. Baiklah, sekarang bisakah Anda menceritakan kepribadian seperti apa yang Anda inginkan jika nanti Anda mulai masuk dunia perkuliahan? Kepribadian yang saya inginkan itu seperti ramah, jelas, dan banyak memiliki teman, baik dari satu jurusan ataupun dari jurusan yang lain, dan juga terkenal ramah di banyak orang. Lalu bagaimana lagi? Aku juga pengen punya circle pertemanan yang mungkin tidak perlu banyak teman, tapi cukup bisa diandalkan, dan aku juga bisa diandalkan untuk teman-teman yang lain, ditambah dengan pertemanan dengan lawan jenis juga, tidak hanya untuk pacaran atau hal-hal romantis, tapi saya juga pengen pertemanan di antara lawan jenis. Di sini Anda menginginkan kepribadian Anda nanti di dunia perkuliahan, Anda ingin dikenal ramah oleh setiap orang, dan Anda ingin mempunyai kesan di mata orang lain, dan Anda ingin mempunyai circle yang tidak banyak orang tapi bisa diandalkan dan bisa membuat Anda menjadi lebih diri yang baik dan positif. Betul begitu? Ya, betul. Lalu bagaimana lagi? Saya kadang merasa canggung untuk bertanya duluan kepada orang lain, dan
kadang jika saya sudah memulai pembicaraan dengan orang lain, saya mendapatkan respon yang tidak seperti yang saya harapkan. Kadang respon yang terlalu singkat atau respon yang agak dingin, itu kadang membuat saya mikir apakah saya salah berbicara atau bagaimana. Saya kurang mengerti dengan apa yang Anda katakan. Boleh coba jelaskan apa yang Anda rasakan? Ya, jadi setiap saya bertanya duluan kepada orang lain, kadang saya mempunyai ekspektasi untuk dijawab secara baik atau dengan panjang lebar atau dengan ramah, tapi terkadang saya mendapat jawaban yang terkesan dingin bahkan cuek, jadi membuat saya takut untuk bertanya duluan. Oh, jadi Anda merasa kalau Anda memulai bertanya duluan, Anda takut tidak mendapat respon yang baik atau tidak mendapat feedback yang baik? Iya, betul. Menurut saya, Anda sudah bagus karena Anda sudah ingin mulai mencoba untuk merubah kepribadian Anda nanti di dunia perkuliahan. Nah, saran dari saya, Anda bisa mulai nanti di dunia perkuliahan itu mencari teman satu atau dua dulu, dan Anda bisa mulai menyesuaikan diri Anda dengan teman Anda, lalu Anda juga bisa menyesuaikan diri Anda di kampus Anda. Nah, dengan memulai semua itu, Anda bisa sedikit-sedikit merubah kepribadian Anda menjadi kepribadian yang Anda inginkan tadi. Iya, baik. Mungkin sulit ya bagi Anda untuk adaptasi di lingkungan yang baru, tapi dengan Anda mencoba interaksi lebih duluan atau Anda yang mulai duluan dengan satu teman atau dua teman Anda nanti, itu bisa membantu Anda atau mendorong Anda merubah kepribadian diri Anda seperti yang Anda inginkan tadi. Nah, Anda juga bisa mulai menyesuaikan diri Anda di kampus, terus Anda bisa berbaur selain teman Anda itu, dan perlahan-lahan juga kepribadian yang Anda inginkan itu bisa terwujud. Ya, akan saya coba nanti. Baik, apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan atau hal yang Anda belum tahu? Banyak sebenarnya, tapi hanya dua hal yang ingin saya ketahui. Pertama itu tentang penjadwalan kuliah yang katanya banyak orang bilang itu tidak teratur. Jadi bisa, mungkin jika saya mengetahuinya, saya bisa menyesuaikan dengan kebiasaan saya dengan yang sekarang, dan juga bagaimana cara bersosialisasi atau berorganisasi di dunia perkuliahan, apa perbedaannya dengan berorganisasi di dunia SMA dan SMP. Untuk mengetahui informasi itu, Anda bisa mencari informasi di akun Instagram atau internet kampus nanti Anda tempat berkuliah. Nah, di situ biasanya ada informasi terkait jadwal kegiatan organisasi, terus ada kegiatan kampus apa aja. Nah, Anda bisa aksesnya di internet atau di akun sosial media kampus itu. Ya, baik. Saya ingin mempunyai hidup yang terorganisir, jadi sudah terjadwal apa saja keseharian saya. Baik, alangkah baiknya Anda membuat schedule Anda. Nanti jika Anda mulai perkuliahan, Anda akan melakukan kegiatan apa aja dari Anda bangun tidur dan Anda pulang ke rumah. Nah, Anda menyusun kegiatan yang Anda akan lalui, terus jadi ada acuan buat diri Anda untuk mempersiapkan untuk beradaptasi dengan orang yang akan Anda jumpai. Ya, baik. Akan saya lakukan supaya saya juga bisa melihat bagaimana rencana atau kedepannya kehidupan saya bakal seperti apa. Ya, dengan membuat schedule itu, Anda bisa melihat seberapa kuat Anda adaptasi di luar dengan banyak orang. Nah, dan itu agar bisa diri Anda merasa tertantang untuk memulai kehidupan atau kepribadian yang lebih baik. Ya, baik, akan saya coba.
Baik, sejauh ini dari pembicaraan kita tadi dapat saya simpulkan kita sudah membahas permasalahan yang Anda alami. Anda merasa takut, khawatir akan terjadi pergaulan bebas di perkuliahan nanti karena kepribadian Anda yang cenderung susah untuk adaptasi dengan orang lain, maupun dengan tempat baru, dan juga Anda mulai ingin merasa merubah kepribadian Anda menjadi ramah, ingin mulai aktif, dan Anda ingin membuang pikiran-pikiran buruk Anda tentang pergaulan-pergaulan bebas yang belum terjadi nanti di dunia perkuliahan yang mau Anda alami. Dan tadi saya mendengar bahwa Anda ingin mulai berinteraksi dengan teman lawan jenis karena Anda itu tipikal orang yang canggung untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, keputusan Anda sudah baik, itu untuk ingin mencoba memulai atau merubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi saya harap Anda bisa melakukan saran saya dan Anda bisa menjalankan program bersama yang tadi kita bikin. Ya, baik, akan saya lakukan. Semoga saja ke depannya saya bisa mendapatkan kepribadian yang saya inginkan saat ini untuk menjadi pribadian yang lebih ramah dan membuang pikiran hal yang tidak perlu dipikirkan. Baik, dari obrolan kita tadi saya yakin bahwa Anda bisa merubah kepribadian Anda menjadi kepribadian yang Anda inginkan tadi. Saya harap semoga rencana kita berhasil. Baik, apakah sesi konseling ini akan berlanjut atau tidak? Berlanjut. Baik, jadi keputusan akhirnya seperti apa yang akan Anda ambil? Saya akan mengikuti program yang tadi sudah dibicarakan dan saya juga memutuskan untuk mengikuti saran yang sudah tadi dibicarakan. Apakah Anda sudah yakin dengan keputusan yang Anda ambil? Insya Allah saya yakin. Baik, saya sangat mengapresiasi sekali Anda karena Anda sudah mengambil keputusan untuk diri Anda sendiri, untuk kebaikan diri Anda sendiri. Sebelum proses konseling ini berakhir, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah kita melakukan proses konseling hari ini? Alhamdulillah saya merasa lega karena saya bisa mengungkapkan apa hal yang saya khawatirkan dan apa kekurangan yang saya alami, apa hal yang sebenarnya saya alami kepada Anda. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak, cukup. Baik, sebelum sesi konseling ini berakhir, saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama, Anda mulai khawatir, Anda takut terjadi pergaulan bebas nanti di dunia perkuliahan karena Anda terlalu banyak memikirkan hal yang nantinya belum tentu terjadi. Dan juga faktor lain itu karena kepribadian Anda yang cenderung tidak mudah bergaul dengan orang baru maupun tempat baru. Tapi sekarang keputusan Anda sudah tekad, Anda ingin merubah kepribadian Anda menjadi lebih ramah, lebih aktif, dan lebih baik ke hal yang positif. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan nanti dunia perkuliahan, Anda ingin mencoba saran yang tadi saya kasih dan Anda ingin menjalankan program yang tadi kita bikin, yaitu Anda mulai menyusun program kegiatan sehari-hari Anda dari mulai Anda bangun tidur dan Anda ingin berkegiatan apa aja hari itu. Anda harus menyiapkan diri Anda untuk beradaptasi dengan orang baru, dan itu bisa membuat Anda merubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Dan yang terakhir, saya sangat mengapresiasi Anda karena Anda sudah mengambil keputusan, di mana keputusan Anda yaitu Anda ingin merubah kepribadian Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk membuang pikiran-pikiran buruk tentang pergaulan di dunia perkuliahan nanti. Selesai sudah sesi konseling kita hari ini. Bagaimana kalau kita tutup sesi konseling hari ini? Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda sudah berpartisipasi, Anda sudah mau menjelaskan semua permasalahan atau kecemasan yang sedang Anda alami kepada saya. Ya, saya pun berterima kasih karena saya bisa mengungkapkan hal yang menjadi khawatirkan saya. Audio Jungle.